Loh, masih di depan komputer juga. Emang belum selesai belajarnya? Udah sih, Ma, tapi pusing nih. Main game sebentar ya, buat refreshing. Nah, justru pusingnya itu karena capek. Karena apa? Karena seharian kamu ngadepin gadget melulu belajar. Sekarang malah ditambahi main game, justru malah nanti lebih pusing lagi. Oh gitu ya, Ma. Terus, aku mesti gimana dong? Menurut Mama sih baiknya Cemplok istirahat dulu biar besok fresh dan bisa belajar lagi. Tapi mah rasanya Cemplok penasaran deh. Kenapa kalau menatap gadget lama-lama jadi pusing ya? Kenapa sih mah? Mama sih kurang tahu pasti juga ya. Tapi kita dengarkan dulu yuk penjelasan dari Bu Sipa. Siap mah. Kalau gitu saya ajak teman-teman dulu ya Ma. Yuk teman-teman, kita saksikan penjelasan Bu Sipa dulu mengenai bijak dalam menggunakan gadget. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam layanan klasikal bersama Ibu Sipa. Oke, sudah siap? Yes, siap Bu. Tema kita kali ini apa ya Bu? Baik Cemplok, tema kita kali ini adalah bijak dalam menggunakan gadget. Ayo Bu, kita mulai saja. Saya sudah nggak sabar nih mendengarnya. Baik, Ibu akan mulai, dengarkan baik-baik ya. Dalam situasi kondisi seperti ini, kita harus belajar dari rumah atau BDR, maka kita dituntut untuk menatap layar komputer atau handphone dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk menatap layar gadget tersebut akan membawa dampak negatif bagi kesehatan, di antaranya kesehatan mata, kesehatan otot dan tulang, kesehatan jiwa, dan kesehatan otak atau syaraf. Kita akan bahas efek untuk kesehatan mata terlebih dahulu atau computer vision syndrome. Maka di sini jika kita menatap layar terlalu lama, maka mata akan merasa lelah, kering, berwarna merah, berselaput disertai pusing, sakit kepala, mual, dan lain-lain. Hehehe, kesehatan hatinya terganggu juga nggak Bu? Maaf Bu, ayo Bu dilanjut lagi. Oke, Ibu lanjutkan. Lalu yang kedua adalah efek untuk kesehatan otot dan tulang. Jika kita terlalu lama menatap layar gadget, biasanya pada otot akan merasakan kaku dan lama-lama akan berdampak ke tulang jika dalam jangka waktu lama ini dilaksanakan terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah efek dari kesehatan jiwa. Akibat dari menatap layar gadget yang terus-menerus tanpa istirahat dan tanpa dimanage, maka jiwa akan merasa mudah emosi, cemas, bosan, bahkan bisa sampai depresi. Kemudian efek selanjutnya yaitu pada saraf atau otak. Nah, pada saraf atau otak ini kita akan merasakan sakit kepala, epilepsi yang tiba-tiba pingsan dan kejang-kejang, kemudian amnesia atau mengigau, kemudian neuropati, di mana neuropati ini cirinya tangan, siku, lengan semuanya kesemutan, kemudian kram, kaku atau nyeri. Ih, serem banget sih Bu. Ada solusinya nggak Bu? Nah, di sini ada solusi untuk mengurangi efek-efek tersebut. Ibu jelaskan kembali ya. Solusi untuk efek kesehatan mata, kita harus perhatikan baik-baik. Yang pertama, jaga jarak layar. Bagian atas monitor harus tepat di bawah mata berjarak 20-30 cm. Yang kedua, terapkan aturan 20-20
20. Maksudnya 20 menit menatap layar, kemudian 20 menit istirahat dan menatap objek sejauh 6 meter kalau bisa, kemudian 20 menit lagi menatap layar. Lalu yang ketiga, menyesuaikan pengaturan layar kecerahan dan kontrasnya, jadi disesuaikan dengan kenyamanan kita. Dan yang keempat adalah lebih sering berkedip. Jika ada keluhan maka segera menghubungi dokter. Tapi bukan ke dokter cinta lo ya. Oke Bu, Ibu bisa aja sih. Lanjut. Selanjutnya, solusi untuk mengurangi efek kesehatan otot dan tulang, yaitu kita harus dengan posisi yang benar pada saat menatap layar monitor yang tadi sudah dijelaskan di atas, bagaimana berapa jaraknya, kemudian bagaimana kita bersikap duduknya harus bersandar, dan kedua tangan atau siku harus diletakkan. Kemudian kaki juga harus diletakkan yang nyaman. Kemudian yang kedua, menggunakan prinsip ergonomi terpenuhi. Jadi benar-benar duduknya bersandar, kalau bisa di kursi bersandar, tangan diletakkan, jaga jarak mata dengan layar, dan posisi kaki juga senyaman mungkin. Solusi yang ketiga untuk mengurangi efek pada otot dan tulang adalah stretching selama 4-10 menit setiap jam atau setiap kali merasa kaku. Jadi bisa melaksanakan olahraga sederhana atau stretching sederhana mulai dari kepala, leher, tangan, pundak, kemudian kaki, semuanya dilakukan dengan waktu 4-10 menit. Selanjutnya, solusi untuk kesehatan jiwa. Yang pertama, kita harus membatasi penggunaan gadget. Jadi kita harus benar-benar bijak, mana yang penting, mana yang tidak, kita harus prioritaskan. Nah, bagaimana selain itu dengan mengalihkan kegiatan pada hobi yang biasa kita laksanakan, misalnya memasak atau seni kriya atau berolahraga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saling memberikan kasih sayang kepada sesama anggota keluarga. Nah, disinilah perlunya kita saling memperhatikan, care satu sama lain di dalam anggota keluarga. Dan yang ketiga, segera konsultasi ke ahli jika ada yang tidak bisa diselesaikan. Kemudian solusi yang terakhir yaitu solusi untuk efek kesehatan otak dan saraf. Yang pertama sama dengan tadi untuk solusi kesehatan jiwa, yaitu kita harus membatasi penggunaan gadget, benar-benar harus membatasi dengan bijak. Kemudian yang kedua stretching, yang ketiga konsumsi obat neuropatik, dan yang keempat konsultasi ke ahli jika berlanjut. Bagaimana Cempluk? Sudah paham? Siap Bu, amat sangat paham sekali. Sekarang saya baru tahu Bu, kenapa kepala saya sering pusing, kemudian saya sering emosi, bahkan tidak bisa tidur ketika saya berlama-lama di depan komputer untuk bermain game. Hehehe. Nah, bagus Cempluk. Berarti Cempluk udah benar-benar paham materi ini. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Dengan begini saya bisa menjaga kesehatan dengan baik. Oke, kalau begitu kita tutup layanan klasikal hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan salam BK 65.